Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqat awalimu fil wujudi bi asrariha fa kullu minhu fil haqiqati mubtada. Allahumma ya daiman fadli 'alal bariyah يا باسط يدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة. أخينا المحبوب صاحب البيت Haji Syamsuddin bin Haji Sulaiman dan saudara-saudaranya, keluarganya, para guru-guru, para muallim, para ustad-ustad, hadirin hadirat, tetamunya Nabi besar Maulana Muhammad. Saya kemari hanya ingin nyambung silaturahmi karena Haji Sulaiman, ayah daripada Haji Syamsuddin, adalah daripada orang yang tekun berziarah, wabil khusus kepada datuk saya Habib Keramat Empang Bogor. Haji Sulaiman ini adalah salah satu orang yang sering bawa keluarganya, anak cucunya untuk ziarah ke Keramat Empang Bogor. Dan juga beliau dekat dengan Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf, dan juga beliau dekat dengan Kiai Abdullah Syafi'i dengan putra-putranya. Banyak lagi kalau saya ceritakan. Haji Sulaiman ini adalah orang yang Nabi SAW ucapkan yusarul mar'u ma'aman ahab, seseorang bersama yang dicintainya. Kalau bukan karena cintanya beliau kepada para habaib, nggak mungkin para habaib duduk di ini tempat. Cintanya beliau kepada kiai, kepada ustadz, kepada guru-guru, tidak mungkin beliau bisa dikenang sampai sekarang. Bukan sesuatu yang mudah dijalankan oleh Haji Sulaiman. Mengurus keluarga dari tidak ada sampai dikenal. Ini hal yang luar biasa. Apa yang dipegang oleh guru-gurunya, yang dipegang oleh jalan salafun saleh, beliau jalankan sampai ini hari. Kita menikmati daripada apa yang ditanam oleh beliau kepada anak-anaknya, yaitu salah satunya membaca maulid Nabi besar Maulana Muhammad. Karena beliau cinta kepada keluarga Rasulullah, maka niscaya anak cucunya pun cinta kepada keluarga Rasulullah. Dan di akhirat Nabi bilang tadi, seseorang bersama yang dicintainya. Kalau kita mengandalkan amal, belum tentu amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal itu kecampuran dengan sombong kadang-kadang, bangga diri, riya, ujub, dan lain-lain dari penyakit hati. Tapi namanya cinta, maka dzabal fuadi marah. Hati gak bisa bohong siapa yang dia cintai. Mulut bisa bilang saya cinta sama fulan atau fulana, tapi hati gak bisa bohong siapa yang dicintai. Dan bukti kecintaan beliau adalah duduknya kita di tempat ini, bahwa beliau cinta kepada junjungan Nabi besar Maulana Muhammad. Walaupun beliau sudah tidak ada, tapi anak cucunya meneruskan bagaimana sabda Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata ibni Adam inqata." Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputus semuanya, kecuali al-waladul salih al-ula, anak yang saleh yang mendoakan dia. Dan ini bukti Haji Syamsuddin dan keluarga-keluarganya.
bahwa beliau membawa ilmu yang diajarkan oleh ayahnya. Beliau membawa ilmu apa yang telah ayahnya tuntun dari kecil, dibawa ke Kuitang, dibawa ke luar Batang, dibawa ke Ramat Empang, dibawa ke tempat orang-orang saleh. Akhirnya pun beliau membawa orang-orang untuk membaca salawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Kalau bukan sebab ilmu ayahnya, Haji Samsudin tidak kenal kepada habaib, tidak kenal kepada saya, dan tidak kenal kepada antum semua yang hadir di tempat ini. Tapi ini semua sebab Haji Sulaiman berdekatan dengan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan dia giring para alim ulama, guru-guru, wabil khusus para habaib, dia dudukin di tempat ini, dia bacakan kumandang salawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Dicontoh oleh anak-anak yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai kepada beliau Haji Samsudin. Alhamdulillah wa syukurillah, sebelum Haji Samsudin udah anaknya duluan ikut Nurul Mustafa. Ya, sekarang beliau duduk di tempat ini. Walaupun sebetulnya Haji Samsudin saya sering keliling-keliling sini, cuman baru masuk Mengkol sebelah sini. Ya. Ini sebab apa? Sebab hubungan ayah beliau dengan para habaib yang terdahulu menular kepada anaknya, menular kepada cucunya, dan kita dapat berkahnya. Dan ini bukan semata-mata di dunia saja. Kalau di dunia kita akan berpisah, sebentar lagi kita pulang, antum pulang ke rumah masing-masing, antum pulang ke keluarga masing-masing. Tapi kalau di akhirat, yauma yufarru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani, terpisah nanti, istrinya terpisah sama suaminya, anaknya terpisah dengan orang tuanya, teman sama temannya, mereka masing-masing. Yang menyatukan di akhirat itu apa? Mahbub, kecintaan. Nanti di dalam kubur kamu punya harta banyak, kamu punya istri cantik, jabatan tinggi, kamu cuma dapat 2,5 meter, tidak dapat apa-apa. Tapi yang menyatukan kamu nanti sama ayahmu, yang menyatukan kamu dengan istrimu, yang menyatukan kamu dengan anak-anakmu adalah kecintaan yang dibawa oleh Haji Sulaiman ini, yaitu kecintaan kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Nanti Haji Sulaiman bakal ketemu lagi dengan anak-anaknya, Haji Samsudin, cucu-cucu, pencinta-pecintanya, orang yang sayang sama dia, orang yang cinta sama dia, bersama rombongannya, yaitu rombongan keluarga Nabi besar Maulana Muhammad. Kalau beliau sering ke Empang akan duduk dengan Habib Abdullah bin Muhsin Keramat Empang. Kalau beliau sering ke Kuitang, beliau akan duduk dengan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habisi. Kalau beliau sering keluar Batang, beliau akan duduk dengan Habib Husain bin Abu Bakar Idrus. Kalau cinta kepada para ulama, dia akan duduk dengan ulama-ulama yang dia cintai. Dan ini yang akan mempertemukan dia dengan keluarganya, dan keluarganya akan dibawa oleh mereka para salafun saleh, bukan ke presiden, bukan ke presiden. Kalau presiden besok ganti lagi. Dibawa kemana? Kepada junjungan Nabi besar Maulana Muhammad. Seindah-indahnya di hari kiamat nanti, di mana hati lagi was-was, kebingungan, ketakutan, di hari itu yang paling luar biasa, yang hatinya tatmainul qulub, tenang, yang Allah Ta'ala panggil di dalam wafatnya, ya ayatuhan nafsun mutmainah, hatinya tenang. Siapa ini yang dapat hatinya tenang? Mereka nanti yang di yaumul qiyamah bisa memandang wajah Nabi besar Maulana Muhammad, karena beliau adalah syafi'il musyaffa. Jangan pun yang namanya kita hadirin 124.000 nabi minta syafaatnya Nabi besar Maulana Muhammad. 25 rasul, 24 rasul meminta daripada syafaat Nabi Muhammad. 5 ulul azmi meminta syafaatnya Nabi besar Maulana Muhammad.
udah pasti kita ini banyak dosanya. Kita nggak bisa ngandelin amal kita. Apa kira-kira kita sering tahajud kita khusyuk? Yang kita pikirin apa? Minyak naik, daging naik, sembako naik. Itu tahajud kita biar banyak duit. Terus apa lagi? Duha kita biar rezekinya lancar. Kalau orang dulu duhanya apa? Orang dulu duhanya biar dia diberikan kekuatan iman dan Islam. Jadi rezeki yang paling besar apa? Iman dan Islam. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya Allah, orderan anak biar laku. Ya Allah, biar semua urusan anak biar beres. Ini orang zaman sekarang. Tapi tetap innallaha sami'un basir. Dia melihat, dia mendengar. Pasti digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksudnya apa? Maksudnya bahwa kita ini kalau mengandalkan amal, kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah. Karena berapa banyak para wali yang menangis takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunan Kalijaga cuma ngejagain tongkat gurunya jadi wali. Sunan Kalijaga ngejagain tongkat gurunya 30 tahun. Jagain tongkat gurunya jadi wali. Kita Pak TKM, antum jaga masjid berapa tahun udah? Ada 15 tahun. Belum. Lebih 30 tahun. Mudah-mudahan lebih lagi bisa jadi murid Sunan Kalijaga gitu. Amin. Amin. 30 tahun kalau diamnya di rumah pakai kipas angin enak. Dikali Sunan Kalijaga. 30 tahun dikali cuman jagain tongkat dia punya guru. 30 tahun. Kagak makan, kagak minum. Nah kita ini udah paling enaknya orang. Wah nggak luar biasa. Bersembahyang, makannya sayur asem, makannya apa lagi? Ikan goreng. Apa lagi? Kadang-kadang kita bosan sama makanan itu ke restoran. Waduh, pesen di online. Waduh, kan zaman sekarang, nggak apaan aja bisa. Kita berbuat baik, tapi kita mau enak zaman sekarang. Coba zaman dulu berbuat baik. Sunan Kalijaga belum jadi muridnya aja 30 tahun disuruh jagain tongkatnya. Coba ente jagain tongkat Habib Hasan, ente jangan pulang deh. Pegang 30 tahun di sini. Jangan 30 tahun. Sekarang aja nih mukanya, nih kapan mau nasi kebuli turun gitu. Gitu kan? Udah lapar perutnya. Apalagi yang paling depan, yang biasa Samsu 234. Udah pengen ngebul mulutnya. Belum ada 1 tahun, belum ada sehari, belum ada setengah hari. Enggak? Udah pikirannya macam-macam gerutu. Ada yang pengen rebahan, ada yang was-was, ada yang bingung, ada yang macam-macam. Ada juga yang betah. Udah, dia lamain aja. Ya ente lama. Kongkong sianan. Gitu. Intinya hadirin, kita nggak bisa ngandelin amal kita nanti di akhirat. Yang bisa kita andelin adalah kecintaan seperti Haji Sulaiman ini. Kecintaan inilah yang membawa anak, istri, keluarganya itu ke depan Nabi kita Maulana Muhammad. Dan itu bersabda Rasulullah, yusarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama yang dicintai. Ini hadis yang luar biasa. Bukan hanya kita yang senang. Dulu waktu pertama kali hadis ini dikeluarkan oleh Rasulullah, semua sahabat takbir. Dikarenakan apa? Girangnya dengan hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Seperti Haji Sulaiman dan juga keluarga-keluarganya. Kita doain Haji Syamsuddin, saudara-saudaranya, anaknya, istrinya, teman-temannya, tetangganya, orang yang ngurus daripada semua urusan-urusannya.
Allah Ta'ala kumpulin bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya akhiri, karena besok kita udah masuk bulannya Nabi Muhammad, tadi yang disampaikan oleh Ustaz Muhyiddin, saya ajak kembali untuk baca bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bersalawat kepada Rasulullah, yakin duitnya yang tipis jadi tebal. Amin.